Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang terbangun oleh bunyi alarm. Kemudian dengan penuh semangat, gadis itu mulai mencuci muka dan mempersiapkan pakaian dan sepatu merah cantik yang akan ia gunakan hari ini. Karena hari ini dia akan pergi untuk menyatakan perasaannya kepada pria yang ia sukai. Kemudian dia menonton video di internet tentang cara memakai maskara. Menurut video itu, maskara adalah cara terbaik untuk menunjukkan perubahan dramatis. Kemudian, gadis itu memakai maskaranya sendiri dengan menuruti cara memakai maskara di video itu. Tetapi, saat ia mengangkat bulu mata yang sudah ia rias dengan cantiknya, secara tak sengaja malah ada sisa maskara yang menempel di kelopak matanya. Hal itu membuatnya kebingungan karena ia merasa sudah menuruti semua cara menurut internet itu. Kemudian, ia mulai menghapus sisa maskaranya yang menempel di kelopak matanya dengan cotton bud. Namun, hal itu malah membuatnya harus menghapus lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, saat ia mulai mengaca di cermin besar, ia langsung berteriak dengan panik karena semua riasan maskaranya berantakan. Gadis itu adalah Kim Hye-rim. Ia pun bernarasi, "Di umurku yang ke-20 tahun ini, pertama kalinya aku memakai maskara, dan maskara itu bukan membuatku menjadi seperti boneka Barbie, tetapi membuatku menjadi seperti panda." Beberapa waktu kemudian, Hye-rim yang sudah berdandan dengan benar dan cantik berjalan di trotoar dengan penuh percaya diri menuju ke halte bis dengan sepatu high heel merahnya. Lama-kelamaan, sepatu high heels yang tingginya 9 cm itu mulai membuatnya merasa kelelahan, sampai akhirnya ia hampir keseleo karena sepatu itu. "Dunia ini sangat sulit," kata hati Hye-rim. Sulitnya hidup, benar-benar Hye-rim rasakan bahkan saat ia naik bis yang sangat penuh dengan penumpang yang berdesak-desakan. Ia benar-benar kelelahan akibat sepatu high heels itu, namun saat dia sampai di klub, ia berusaha tersenyum ceria di hadapan para sanbe-nya. Namun sayangnya, pria yang ingin ditemuinya malah belum datang. Para senior itu mulai mencampur berbagai macam minuman beralkohol jadi satu, sampai baunya membuat Hye-rim mau muntah. Hye-rim tidak ingin meminumnya, tetapi seorang senior memaksanya, maka Hye-rim tidak punya pilihan selain meminumnya. "Di usia ke-20 tahun, aku berusaha menahan sakit perut, duduk di sini sendirian tanpa seorang teman. Kenapa aku harus duduk di sini?" Karena pria yang ditunggunya belum datang, Hye-rim akhirnya melewatkan acara kumpul-kumpul itu dengan bosan. Hingga akhirnya, seorang senior memanggil nama Kim Tae-woo. Hye-rim pun langsung bangkit dengan semangat saat ia mendengar nama itu. Hye-rim melihat ada seorang pria berkacamata di depan pintu masuk klub. Pria itu terlihat seperti pria baik. Ia tersenyum saat ia melihat teman-temannya, lalu berjalan menghampiri Hye-rim. Hye-rim pun bernarasi lagi, "Hanya ada satu alasan kenapa aku mau duduk menunggu sendirian di tempat ini. Alasan itu adalah romantis, hanya demi kisah cintaku." Hye-rim pun tersenyum senang saat pria itu datang menghampirinya, dan hal itu juga mengingatkannya pada kejadian 30 jam yang lalu. Kita pun dibawa flashback. 30 jam yang lalu, Hye-rim muntah-muntah karena kebanyakan minum. Gayong langsung ngomel-ngomel, tetapi Hye-rim membela diri bahwa ia melakukannya demi cintanya pada Tae-woo. Gayong menasihati Hye-rim untuk berhati-hati karena semua pria itu sama saja. Jika Hye-rim ragu-ragu, maka pria itu pasti akan direbut wanita lain. "Jangan bicara sesuatu yang menakutkan. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku bahkan tidak bisa menyatakan perasaanku," kata Hye-rim. "Tentu saja, kalau kau menyatakan perasaanmu tanpa rencana, kau mungkin akan kehilangan apa yang kau miliki sekarang. Kau harus membuatnya tertarik padamu dulu," kata Gayong. "Membuatnya tertarik? Bagaimana caranya?" tanya Hye-rim. "Kau harus membuatnya tertarik dengan kecantikanmu. Cobalah untuk berubah," ujar Gayong sambil mencubit pipi Hye-rim. Kembali ke klub, Hye-rim memandang wajahnya yang sudah ia rias secantik mungkin di cermin dengan kagum. Namun saat ia melihat ke bawah, ia malah terkejut karena sepatu high heels-nya malah tidak terpakai, padahal Tae-woo sudah semakin mendekati mejanya. Untunglah Hye-rim berhasil memakainya saat Tae-woo sampai di mejanya dan duduk di sampingnya. Tae-woo menyapa Hye-rim dan Hye-rim berusaha membalas sapaannya dengan cara biasa saja. Padahal diam-diam ia bersorak senang karena Tae-woo duduk di sampingnya. Para senior yang mulai mabuk menyuruh Tae-woo untuk minum 3 gelas sebagai hukuman karena dia datang terlambat. Tae-woo berusaha memohon pada teman-temannya untuk sedikit berbaik hati padanya karena hari ini dia sangat kelelahan akibat acara minum-minum kemarin. Seorang senior yang sudah mabuk langsung menggodanya. "Benar Kim Tae-woo, kau pasti sangat kelelahan. Dia kemarin sangat mabuk," ujar si senior sambil membuat gerakan seolah Tae-woo sedang bersama wanita. Tae-woo cepat-cepat menutup kedua telinga Hye-rim sampai membuat kedua pipi Hye-rim memerah.
Taewoo mengomeli teman-temannya karena membicarakan masalah semacam itu di hadapan Hyerim. Hyerim sangat tegang oleh sentuhan Taewoo di telinganya. Saat Taewoo teringat untuk melepaskan tangannya dari kedua telinga Hyerim, ia pun langsung minta maaf. "Rasanya agak memalukan, kau tidak mendengarkan apapun kan?" tanya Taewoo. "Iya," jawab Hyerim. Taewoo pun langsung tersenyum manis pada Hyerim, lalu mengacak-ngacak rambut Hyerim sampai membuat Hyerim menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Hyerim bertanya-tanya dalam hatinya, apa itu tadi? Kenapa dia bersikap seperti ini? Murahan sekali. Di kamar kecil, Hyerim bertanya-tanya sendiri dengan kebingungan kenapa tadi Taewoo menutup kedua telinganya dengan tangannya. Kenapa Taewoo mengelus-ngelus rambutnya? Namun akhirnya dia menyadari bahwa ia menyukainya. Ia bahkan bersorak senang saat ia teringat cara Taewoo menutup kedua telinganya dengan cara yang barusan ia anggap murahan. Hyerim bertanya-tanya, jadi apakah sesuatu telah berubah sekarang? Apa akhirnya dia tertarik padaku? Kemudian Hyerim keluar dari kamar kecil dengan ceria, namun senyumnya langsung menghilang saat ia melihat Taewoo sedang tersenyum dan minum berdua dengan seorang wanita lain. Saat itu Hyerim menyadari bahwa Taewoo pasti tidak tertarik padanya. Taewoo tiba-tiba berjalan keluar sambil membawa ponselnya. Hyerim melihat kepergian Taewoo dengan sedih saat ia mendapat pesan Kakao Talk di ponselnya. Ternyata itu pesan dari Taewoo yang mengajaknya untuk pergi hanya berdua dengannya. Hyerim pun langsung bangkit dengan penuh semangat dan berteriak menerima ajakan itu. Taewoo yang belum pergi jauh tersenyum mendengar teriakan Hyerim, lalu mengirimnya pesan lagi agar Hyerim menemuinya di depan 10 menit lagi. "Hari ini kau terlihat sangat cantik," puji Taewoo di Kakao Talk. Hyerim sangat senang dengan pujian itu, sampai membayangkan dirinya berteriak senang dengan pujian itu, walaupun pada kenyataannya, dia hanya tersenyum sambil memeluk ponselnya. "Kurasa akhirnya kisah cintaku dimulai." Akhirnya, Hyerim dan Taewoo berjalan-jalan berdua. Mereka saling tersenyum, dan Hyerim yang tidak bisa melepaskan pandangannya dari Taewoo, hampir saja membuat dirinya sendiri terjatuh karena sepatu high heels-nya. Taewoo dengan sigap menangkapnya sebelum Hyerim terjatuh. "Kau baik-baik saja?" tanya Taewoo. "Iya," jawab Hyerim. Hyerim pun sangat bahagia gara-gara kejadian barusan, sampai memuji dirinya sendiri karena berhasil memilih sepatu dan pakaian yang sangat bagus. Kebahagiaan itu membuat Hyerim membayangkan dirinya memakai sepatu itu saat ia berdansa berdua dengan Taewoo di pinggir kolam dalam suasana yang sangat romantis. Tiba-tiba ia tersadar dari lamunannya saat Taewoo menanyakan keadaan kakinya dengan cemas. "Apa kau ingin istirahat sebentar?" tanya Taewoo. Hyerim menerima ajakannya, namun senyum bahagianya langsung menghilang saat akhirnya ia tersadar di mana mereka berada saat ini. Hyerim terdiam di pintu masuk dengan tegang saat Taewoo dengan tenangnya mengajaknya masuk ke sebuah motel. Hyerim mengatakan bahwa ia ingin pergi. Taewoo langsung membujuknya dan memeluknya. Kelakuannya itu membuat Hyerim ketakutan. Hyerim langsung mendorongnya dan melarikan diri keluar dari motel itu. Ia membiarkan dirinya kehujanan saat ia melangkah dengan lemas dan sedih. Mengenang saat ia jatuh cinta pada Taewoo, ia sebenarnya hanya ingin Taewoo memperhatikannya dan tertarik padanya. Hyerim terus berjalan menyeret kakinya, sampai akhirnya ia menyadari bahwa kakinya lecet gara-gara sepatu itu. Hyerim akhirnya menangis sendirian di tepi jalan. Kisah cinta usia 20 tahunku telah berakhir begitu saja. Beberapa hari kemudian, Hyerim sedang menikmati berbagai macam makanan sambil menonton acara komedi di TV. Acara itu berhasil membuat Hyerim tertawa ngakak, sampai membuat Gayong keheranan sendiri. 3 hari Hyerim terus menangis, sekarang dia malah tertawa seperti orang gila. Kemudian, Gayong mengajak Hyerim untuk menemaninya pergi nonton konser B2ST, yaitu salah satu idol K-pop di Korea. Gayong adalah penggemar Lee Ki-kwang, dan ia mengajak Hyerim dengan tujuan untuk menghiburnya juga. Tetapi bagi Hyerim, hal seperti ini sama sekali tidak akan membantu penyembuhannya. Hal seperti ini malah membuatku semakin stres, apalagi dengan anak-anak SMA seperti ini, ujar Hyerim, sambil melihat para fans B2ST yang rata-rata masih siswi SMA. Gayong mengingatkan Hyerim bahwa sebenarnya ia sangat beruntung karena dulu Hyerim satu SMP dengan Lee Ki-kwang. "Kenapa kau tidak berteman akrab dengannya? Kau sungguh tidak berguna," keluh Gayong. "Mana ku tahu kalau dia akan menjadi bintang seperti ini," jawab Hyerim. Konser akhirnya dimulai. Para fans termasuk Gayong berteriak dengan penuh semangat, sementara Hyerim satu-satunya yang menonton konser itu tanpa ketertarikan. Tapi selama konser berlangsung, ia terus melihat Ki-kwang yang menyanyi di panggung. Setelah konser berakhir,
para fans termasuk Gayong berdiri di luar pintu untuk menunggu keluarnya Ki Kwang dari studio konser. Hyerim heran kenapa Gayong masih ingin menunggu Ki Kwang padahal ia baru saja melihatnya. Saat Ki Kwang keluar, para fans termasuk Gayong langsung berlarian untuk melihatnya. Saking bersemangatnya untuk melihat sang idola, Gayong tak sengaja menyepak sandal yang dipakai Hyerim. Saat Hyerim ingin mengambil sandalnya, para fans yang lain malah menyepaki sandal itu, sampai akhirnya sandal itu berada di antara kerumunan fans. Hyerim akhirnya harus merangkak di antara fans yang berteriak-teriak dengan ribut hanya untuk mengambil sandalnya. Tetapi setiap kali Hyerim ingin mengambilnya, sandal itu terus-menerus tersepak, sampai akhirnya sandal itu sampai ke depan kaki seseorang yang bersepatu merah. Akhirnya Hyerim berhasil keluar dari kerumunan fans, tetapi orang bersepatu merah itu malah mengambil sandal Hyerim. Hyerim cepat-cepat berteriak untuk mengatakan bahwa sandal itu miliknya. Saat Hyerim melihat bahwa orang yang mengambil sandalnya itu adalah Ki Kwang, Hyerim langsung melotot terkejut sampai membuatnya terduduk lemas. Hyerim kesal dan malu saat ia melihat kakinya yang kotor tanpa sandal. Hyerim pun bernarasi, bertemu dengannya dalam situasi yang sangat buruk. Orang yang membuat Gayong tergila-gila. Dia adalah sang bintang dari B2ST yaitu Ki Kwang, pria yang kukenal waktu SMP. Ki Kwang melihat Hyerim seperti berusaha untuk mengingatnya, dan Hyerim dengan canggung melambaikan tangannya dan menyapa Ki Kwang. "Apa kau tidak ingat padaku?" tanya Hyerim pada Ki Kwang. Hyerim teringat saat dulu dia masih SMP, dia dan Ki Kwang sedang berada di sebuah bis. Mereka duduk berdua di bangku paling belakang sambil mendengar lagu melalui earphone bersama-sama. Hyerim sedang menikmati pemandangan di luar jendela, sementara Ki Kwang terus-menerus memandangi Hyerim dengan tegang. Hingga akhirnya Hyerim memalingkan pandangannya pada Ki Kwang. Tanpa mengucapkan apapun, Ki Kwang langsung mendekatkan wajahnya dan mencium Hyerim. Hyerim melanjutkan narasinya, "Dia adalah ciuman pertamaku." Ki Kwang masih melihat Hyerim dengan kebingungan, sementara Hyerim malah membayangkan Ki Kwang mengatakan padanya bahwa ia masih mengingat Hyerim, lalu dengan romantisnya Ki Kwang berlutut untuk membantunya memakaikan sebuah sepatu kaca. Lamunan Hyerim itu buyar saat Ki Kwang tiba-tiba dipanggil untuk segera pergi, dan Ki Kwang pun langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan apapun. Akhirnya Hyerim berhasil mendapatkan sandalnya kembali dan mengomeli dirinya sendiri karena membayangkan sesuatu yang bodoh. Saat pulang naik bis, Hyerim tersenyum melihat sandal Samdidasnya, yaitu merek Adidas yang palsu. Hyerim pun mengomeli dirinya sendiri untuk segera sadar diri karena ia berani menghayalkan sandal lusuhnya menjadi sepatu kaca dan berharap kisah cintanya dimulai lagi. Padahal Ki Kwang bahkan tidak mengingatnya sama sekali. Di kejauhan, seseorang yang misterius mengirimkan sebuah pesan KakaoTalk dari ponselnya. Pesan itu tiba-tiba berubah menjadi sinar kuning ajaib yang melayang di udara, melintasi jalanan kota di Seoul, sampai akhirnya sinar kuning itu sampai ke ponsel Hyerim. Di mobilnya sendiri, Ki Kwang bertanya pada manajernya, apakah ia tahu hal apakah yang paling dibenci Ki Kwang di dunia ini? Manajernya asal menjawab bahwa mungkin yang dibenci Ki Kwang adalah saat ia tidak punya uang. 1. Di dunia ini aku benci sekali dengan angka 1, kata Ki Kwang sambil melihat ponselnya. Namun tiba-tiba sebuah sinar kuning muncul di ponsel Ki Kwang dan sesuatu di dalam ponselnya langsung membuatnya tersenyum senang. Sementara itu, Hyerim yang sudah turun dari bis membaca pesan KakaoTalk yang barusan sampai ke ponselnya. Ternyata pesan itu dari Ki Kwang. Lama tidak bertemu Kim Hyerin, sapa Ki Kwang dengan ceria di KakaoTalk. Di sebuah tempat dan waktu yang lain, Hyerin tersadar dari pingsan karena mabuk dan langsung berhadapan dengan wajah Ki Kwang yang mendekatinya, seolah hendak mencium Hyerin. Hyerin sangat kebingungan dengan apa yang sedang ia dan Ki Kwang lakukan saat ini. Ia bingung apa yang harus ia lakukan saat wajah Ki Kwang benar-benar sudah semakin mendekatinya. Menampar atau mendorongnya, atau pura-pura tak mengingat kejadian ini. Atau haruskah ia menciumnya? Apa yang harus kulakukan supaya dia tidak mengatahiku wanita gila atau bodoh? Benar, aku harus memikirkan kembali apa yang terjadi kemarin. Kemudian Hyerim menutup matanya kembali dan mulai mengingat semua awal kejadian ini. Hyerim ingat bahwa kemarin jam 8 malam, tiba-tiba saja Ki Kwang muncul di hadapannya. Hyerim lalu mulai memutar otaknya kembali untuk mengingat 3 jam sebelum ia bertemu dengan Ki Kwang. Kita pun dibawa flashback 3 jam sebelum Hyerim bertemu Ki Kwang. Ia sedang berada di sebuah salon untuk mengeriting rambutnya supaya ia bisa melupakan Taewoo. Tiba-tiba, ia mendapat pesan KakaoTalk dari Ki Kwang. Ternyata, sejak kejadian pesan KakaoTalk ajaib itu, Ki Kwang sering sekali mengirimi Hyerim pesan seolah mereka punya hubungan yang sangat akrab.
Dan sekarang Kikwang sedang bertanya apa yang sedang Hyerim lakukan. Hyerim memberitahu bahwa ia sedang dikeriting. Segera setelah Hyerim memberitahu kegiatannya pada Kikwang, Kikwang langsung mengirimnya pesan-pesan yang lain, bertanya dengan panik kenapa Hyerim tiba-tiba mengeriting rambutnya. Apakah terjadi sesuatu? Di salon mana? Salon di Gangnam? Atau salon dekat universitas? Di mana? Katakan. Aku akan terus mengirim pesan sampai kau menjawabku. Cepat, cepat katakan, kata Kikwang di Kakao Talk. Hyerim keheranan sendiri kenapa Kikwang bersikap seperti itu. Pegawai salonnya bertanya apakah pria di Kakao Talk itu pacarnya, karena sepertinya pria itu terus menempel pada Hyerim. Hyerim pun cepat-cepat menyangkalnya. TV di salon itu menayangkan konser B2ST, dan setelah melihatnya, Hyerim langsung membalas pesan Kikwang dan memberitahunya bahwa ia sedang berada di salon dekat universitas, lalu menyuruh Kikwang untuk tidur saja, karena mungkin Kikwang jarang tidur karena kesibukannya. Beberapa waktu kemudian, saat Hyerim sedang melihat-lihat daftar teman-teman Kakao Talk di ponselnya, ia malah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Foto profil Taewoo bersama pacar barunya yang bernama Mijin, yang juga merupakan teman Hyerim. Hyerim kesal melihat foto itu, dan ia sedang asal memencet tombol. Secara tak sengaja, ia malah menekan tombol free call. Hyerim langsung panik untuk segera mematikan free call-nya, dan berdoa semoga Taewoo tidak menelpon balik. Taewoo tidak menelponnya, tetapi ia mengirimnya pesan. Di pesan itu, Taewoo menyapa Hyerim dengan sangat akrab, bahkan bertanya kenapa akhir-akhir ini Hyerim jarang datang untuk latihan. Hyerim langsung tersenyum sinis saat membaca pesan itu. Pesan pertama itu lalu diikuti oleh pesan kedua. Di pesan kedua, Taewoo minta maaf pada Hyerim atas kejadian malam itu. Dan juga, bisakah kau merahasiakannya dari Mijin? Dia mungkin akan salah paham. Maafkan aku, kata Taewoo. Setelah kejadian itu, Hyerim menggumam sendirian di saat dia pulang sambil minum bir dengan sedih. Terserahlah, lagi pula aku tidak pernah menjadi pacarnya. Tidak terjadi apapun juga, tidak ada tempat bagi Hyerim. Begitu saja. Benar-benar keterlaluan. Kenapa aku bahkan tidak punya hak untuk marah? Aku benar-benar marah sampai mau mati. Dasar brengsek, kata Hyerim yang kesal. Saat Hyerim ingin minum birnya lagi, ternyata kaleng bir itu telah kosong, dan saat ia hendak memasukkannya kembali ke kantong plastik, kaleng kosong itu malah tak sengaja terjatuh dan menggelinding ke kaki seseorang yang berada di belakangnya. Hyerim cepat-cepat mengambil kaleng kosongnya dan minta maaf pada orang itu karena ia telah membuang kalengnya sembarangan. Waktu itu sandal, sekarang kaleng bir, kau benar-benar ceroboh, kata orang bertudung hitam yang tadinya berada di belakang Hyerim. Hyerim langsung bengong mendengar perkataan orang itu. Saat ia melihat orang yang menyapanya dengan akrab itu, orang itu langsung melepaskan hoodie jaketnya dan tersenyum pada Hyerim. Ini aku Lee Ki, panggilan akrab Kikwang, karena nama lengkapnya adalah Lee Kikwang. Saat Hyerim hanya terbengung melihatnya, Kikwang langsung menggodanya. Kenapa? Apa kau tidak mengenaliku karena aku terlalu tampan? Mata Hyerim langsung berkaca-kaca melihat kedatangan Kikwang. Sementara itu, Kikwang malah mengeluh karena dia sudah mengikuti Hyerim sejak 1,5 jam yang lalu, tetapi Hyerim butuh waktu lama untuk berbalik. Saat Kikwang akhirnya memperhatikan bahwa Hyerim sedang menangis, ia kebingungan. Kikwang bertanya dengan kebingungan apakah Hyerim sedang menangis, dan Hyerim langsung berteriak membenarkannya. Hyerim bernarasi, saat aku melihat pria ini tersenyum seperti dulu, aku merasa ingin menangis. Aku juga tidak tahu kenapa, bahkan memikirkannya saja aku merasa malu. Hyerim langsung berpaling untuk pergi, tetapi Kikwang langsung mengejarnya dan bertanya dengan cemas kenapa tiba-tiba Hyerim menangis. Apa karena waktu terakhir kali mereka bertemu, Kikwang tidak mengucapkan salam perpisahan dan pergi begitu saja? Atau apakah karena Kikwang tidak menelponnya, tapi hanya mengirimnya pesan Kakao Talk? Karena Hyerim tidak mau menanggapi pertanyaannya, Kikwang langsung mencegat Hyerim di depan sebuah toko dan mencoba memberi Hyerim penjelasan. Jadwalku benar-benar padat, aku sangat sibuk. Sungguh, kata Kikwang. Sikap Kikwang sekarang ini membuat Hyerim teringat akan kenangan masa SMP mereka. Saat itu, Hyerim duduk dengan sedih di halte bis. Sementara Kikwang mencoba memberi penjelasan pada Hyerim, karena Kikwang mengira bahwa Hyerim sedang marah padanya karena Kikwang lupa untuk menjemputnya, padahal Kikwang sudah berjanji. Hyerim bernarasi, sama seperti saat ia masih berusia 16 tahun dulu, dia selalu mengakui hal buruk yang ia kira kesalahannya. Kembali ke saat Kikwang menghentikan langkah Hyerim di depan toko. Hyerim mengomeli Kikwang karena dia masih saja sama seperti dulu. Aku tidak menangis karenamu, kata Hyerim sambil menghapus air matanya. Setelah mendengar penjelasan itu, Kikwang akhirnya bisa tersenyum lega. Namun,
Beberapa siswi yang sedang nongkrong di depan toko tiba-tiba mengenali Qi Kuang dan mereka langsung berteriak histeris saat melihat sang idola. Qi Kuang cepat-cepat memakai hoodie jaketnya, lalu menggandeng tangan Hyerim dan mengajaknya melarikan diri, dan para siswi itu langsung berlarian mengejar mereka berdua. Berlari sambil bergandengan tangan seperti itu mengingatkan mereka berdua pada kenangan mereka saat mereka masih SMP. Mereka berlari di lapangan sekolah sambil bergandengan tangan dengan gembira. Namun sekarang ini mereka malah bergandengan tangan sambil bersembunyi di semak-semak dari kejaran para fans Lee Qi Kuang yang masih belum menyerah untuk mengejar idola mereka. Hyerim bernarasi, "Aku merasa aneh karena harus berlari begitu kencang hanya karena anak-anak sekolahan yang gila." Pria ini terlihat seperti bintang idola Lee Qi Kuang, tetapi pada saat yang bersamaan terlihat seperti Lee Qi Kuang sahabat lamaku. Saat Qi Kuang harus bernapas dalam-dalam untuk melepaskan ketegangan akibat kejadian tadi, Hyerim malah tertawa geli. Awalnya Qi Kuang bingung kenapa Hyerim tertawa, tapi saat ia melihat Hyerim terus tertawa, Qi Kuang jadi ikut tersenyum. Setelah berhasil lepas dari para fansnya Qi Kuang, mereka berdua jalan berdua sampai akhirnya sampai ke rumah Hyerim. Dan entah kenapa Hyerim malah membiarkan Qi Kuang masuk ke dalam rumahnya. Hyerim mencari Gayong di dalam kamarnya, tetapi Gayong ternyata sedang pergi. Hyerim teringat bahwa sekarang Gayong pasti pergi ke klub karena hari ini hari Jumat. Ketidakberadaan Gayong di rumah membuat Hyerim merasa bingung apakah ia harus merasa lega atau tidak. Saat Hyerim kembali ke ruang tamu, ia kaget karena ternyata Qi Kuang belum pergi, malah minum bir dan memuji rumah Hyerim yang bagus. "Apa yang kau lakukan? Aku kan sudah bilang kau hanya boleh di sini 30 menit, keluh Hyerim. Qi Kuang cepat-cepat membujuk Hyerim untuk berbaik hati padanya sedikit dan mengatakan pada Hyerim bahwa ia akan pergi setelah minum birnya sampai habis. Kemudian, Qi Kuang menawari Hyerim kaleng bir yang lain dan meminta Hyerim untuk duduk bersamanya. Lalu Hyerim mengambil kaleng birnya dan duduk di kursi yang agak jauh dari Qi Kuang. Duduk berduaan di rumah benar-benar membuat mereka berdua menjadi canggung satu sama lain. Hingga akhirnya sesuatu di luar jendela menarik perhatian Qi Kuang, yaitu deretan jemuran pakaian dalamnya milik Hyerim. Hyerim langsung kaget lalu cepat-cepat membentangkan tangannya untuk menghalangi pandangan Qi Kuang pada jemurannya. "Jangan lihat, akan kubunuh kau kalau kau melihatnya," ancam Hyerim. "Apakah yang berwarna merah dan zebra itu milikmu?" goda Qi Kuang. Hyerim langsung berlari ke bawah untuk mengangkat jemurannya. Setelah mengangkat semua jemurannya, Hyerim cepat-cepat menyuruh Qi Kuang untuk pergi. Para fansnya pasti sudah pulang, jadi Qi Kuang juga sebaiknya pulang. Di kamarnya, setelah selesai melipat semua jemurannya, Hyerim melihat buku alumni di lemarinya. Kemudian Hyerim mengambil buku itu dan tersenyum saat ia melihat foto alumni Qi Kuang. Saat Hyerim kembali ke ruang tamu, ia melihat ruangan itu sudah kosong, dan kekosongan itu malah membuat Hyerim merasa sedih karena Qi Kuang benar-benar pergi. Namun tiba-tiba saja pintu kamar mandi terbuka, dan walaupun Hyerim tidak berbalik, tapi ia tahu bahwa Qi Kuang ternyata masih belum pergi, dan hal itu langsung membuatnya kembali tersenyum. "Kim Hyerim," panggil Qi Kuang. Hyerim cepat-cepat menghapus senyumnya, lalu berpaling pada Qi Kuang dengan ekspresi wajah kaku. Qi Kuang dengan tenangnya meminta izin untuk mandi karena berlari tadi membuatnya berkeringat. Hyerim langsung marah-marah dan mengatai Qi Kuang gila karena berani mandi di rumah orang. "Cepat keluar," perintah Hyerim. "Apa aku harus benar-benar keluar? Aku sudah melepas semua pakaianku," jawab Qi Kuang. Qi Kuang langsung menggoda Hyerim dengan pura-pura keluar dari kamar mandi. Hyerim cepat-cepat memalingkan mukanya dan memejamkan matanya. "Awas kalau kau berani keluar, Lee Qi, akan kubuat kau menyesal seumur hidup," ancam Hyerim. Qi Kuang malah tenang-tenang saja mendengar ancaman itu, malah ia merasa senang karena dia dipanggil Lee Qi lagi setelah sekian lama. "Kukira pria itu pergi, tapi anehnya aku malah merasa lega melihatnya di hadapanku lagi." Hyerim lalu duduk di ruang tamu sambil menunggu Qi Kuang selesai mandi. Ia mengambil ponselnya dan kembali melihat foto Taewoo bersama pacar barunya. Tiba-tiba, ia mendengar Qi Kuang di kamar mandi sedang bernyanyi, menyanyikan lagu yang akrab di telinga Hyerim. Sebuah lagu yang mengingatkannya akan ciuman pertamanya dengan Qi Kuang 4 tahun yang lalu. Kita pun dibawa flashback. 4 tahun yang lalu, Hyerim dan Qi Kuang mendengarkan lagu On Rainy Days saat tiba-tiba saja Qi Kuang mencium Hyerim. Hyerim memejamkan matanya saat Qi Kuang menciumnya. Tetapi sesuatu tiba-tiba membuatnya terkejut, sampai membuat Hyerim langsung membuka matanya kembali. Hyerim terkejut melihat tangan Qi Kuang hampir menyentuh dadanya. Qi Kuang cepat-cepat menarik tangannya kembali dan berusaha memberi penjelasan pada Hyerim, tetapi Hyerim sudah terlanjur marah dan langsung pergi meninggalkan Qi Kuang keluar dari bis. Setelah keluar dari bis,
Hyerim berpaling kembali melihat bis yang telah berlalu pergi dengan sedih. "Brengsek," ujar Hyerim. Hyerim bernarasi, "Saat itu adalah saat paling buruk dalam hidupku. Seperti itulah akhirnya. Setelah kejadian itu, aku berusaha menghindarinya seperti orang gila. Begitulah bagaimana kami terpisah dan cinta pertamaku pun berakhir." Sekarang, ingatan 4 tahun yang lalu itu membuat Hyerim menangis. Saat Ki Kwang keluar dari kamar mandi, Hyerim langsung melempar kaleng bir kosong padanya dan mengantainya brengsek. "Kenapa kau melakukannya? Kenapa kau melakukan hal itu padaku? Kau adalah cinta pertamaku, dan ciuman itu adalah ciuman pertama yang kutunggu-tunggu. Kau mengacaukan semuanya, dasar cabul," teriak Hyerim. Hyerim terus menangis, sementara Ki Kwang berlutut di sampingnya dan minta maaf. Ki Kwang mengakui bahwa ia bersalah. "Waktu itu kita masih sangat muda, bahkan sebelum aku menyadarinya, aku tahu bahwa aku melakukan kesalahan. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu, aku sungguh-sungguh minta maaf," kata Ki Kwang. "Pergi, cepat pergi," teriak Hyerim sambil memukul Ki Kwang, tetapi Ki Kwang tetap berlutut di sampingnya dan minta maaf sekali lagi. "Aku juga minta maaf, karena waktu itu aku tidak langsung turun dari bis untuk mengejarmu. Maaf karena waktu itu aku tidak langsung meneleponmu. Aku sungguh-sungguh minta maaf karena mengatakannya sekarang setelah sekian lama." Ki Kwang terus menemani Hyerim yang menangis dan minum bir. Ki Kwang mencoba berbagai cara untuk membuat Hyerim tersenyum, menggodanya, menggelitiknya, membelai rambutnya. Hyerim bernarasi, "Dia mengatakan maaf ratusan kali untuk menenangkanku. Tiba-tiba aku berpikir, 4 tahun yang lalu, seandainya saat itu kami berbicara seperti ini, segalanya mungkin akan berbeda bagi kami." Saat Hyerim mulai mabuk, ia mendapat pesan kakao talk dari Gayong yang memberitahunya tentang Ki Kwang sore ini. Dan hanya sampai saat itulah ingatan Hyerim tentang pertemuannya dengan Ki Kwang. Kembali ke saat Hyerim tersadar dari mabuknya dan langsung berhadapan dengan Ki Kwang yang hampir menciumnya di sofa. Hyerim mencoba mengingat pesan dari Gayong yang ada hubungannya dengan Ki Kwang itu. Setelah berusaha memikirkannya lagi, Hyerim akhirnya ingat isi pesannya. Gayong memberitahu Hyerim bahwa sore ini Ki Kwang pingsan. Saat Ki Kwang semakin mendekatkan wajahnya untuk mencium Hyerim, Hyerim cepat-cepat menghentikannya lalu menyingkap lengan jaket Ki Kwang, dan ia melihat bekas jarum infus di lengan Ki Kwang. Hyerim langsung mengomeli Ki Kwang karena tidak ke rumah sakit malah pergi menemuinya. "Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau malah mencariku?" Ki Kwang hanya tersenyum mendengar omelan Hyerim. Hyerim malah bingung kenapa Ki Kwang malah tersenyum. "Apa kau tahu? Kau sudah menanyakan pertanyaan itu 2 kali. Aku sudah menjawabnya," kata Ki Kwang. Hyerim menjadi semakin bingung. Hyerim bertanya-tanya sendiri, apakah tadi ia menanyakan pertanyaan saat ia mabuk? Ki Kwang langsung memberinya jawaban lagi. Dia datang menemui Hyerim karena hari ini Hyerim mengatakan bahwa ia mengeritingi rambutnya. "Aku khawatir kukira terjadi sesuatu padamu." Hyerim hampir terlena oleh perkataan Ki Kwang barusan, namun ia cepat-cepat sadar diri dan mengomeli Ki Kwang. "Urusi saja urusanmu sendiri. Kenapa kau?" Belum selesai bicara, Ki Kwang cepat-cepat memotongnya. "Kenapa kau mengkhawatirkanku? Itu kan yang ingin kau tanyakan?" "Karena aku menyukaimu. Aku ingin datang menemuimu lebih cepat, tapi aku tidak punya cukup keberanian." Ki Kwang kembali mendekatkan wajahnya untuk mencium Hyerim, namun tiba-tiba Ki Kwang tersadar untuk bertanya, apakah Hyerim sudah tidak punya pertanyaan apapun lagi untuk ditanyakan padanya? Hyerim tersenyum dan mengangguk, lalu menutup matanya kembali saat Ki Kwang mendekatkan wajahnya. Akhirnya mereka pun berciuman tepat saat Gayong pulang, dan hampir saja membuka pintu rumah yang langsung menghadap ke ruang tamu tempat Hyerim dan Ki Kwang berciuman. Kemudian kita diperlihatkan Hyerim sedang menonton berbagai konser B2ST di TV sambil menarasikan biodata Ki Kwang. Umur 20 tahun dan debut 3 tahun yang lalu. Tingginya 170 cm dan beratnya 58 kg. Dan nama panggilannya adalah Licky, anggota B2ST yang terkenal dengan kemampuan dance-nya yang hebat. Para fans bahkan memilihnya sebagai anggota B2ST nomor 1 yang ingin mereka masukkan ke dalam kantong mereka. Di sebuah acara talk show, Ki Kwang ditanyai tentang tipe wanita idealnya, dan Ki Kwang menjawab bahwa wanita idealnya adalah wanita yang tersenyum lebar seperti Miss E Suzy. Dan sejak ia mengatakan bahwa tipe wanita idealnya adalah Suzy, Ki Kwang sering digosipkan pacaran dengan Suzy dan bukannya dengan Hyerim. Aksinya sama saja seperti biasa, kenapa dia memintaku menontonnya? Keluh Hyerim saat ia melihat salah satu konser B2ST di TV. Tetapi di konser kali ini, Ki Kwang melakukan sebuah aksi yang berbeda. Saat menyanyi di panggung, Ki Kwang membuat virtual heart yang ia kirimkan pada Hyerim lewat layar kaca. Apa-apaan?
Jadi dia ingin melakukan itu, kekanak-kanakan sekali, ejek Hyerim. Tetapi setelah dia mengejek kelakuan Ki Kwang, Hyerim malah tersenyum. Setelah itu, Hyerim mendapat pesan dari Ki Kwang yang menanyakan apakah Hyerim sudah melihatnya. Hyerim langsung menggoda Ki Kwang dan berpura-pura kalau dia lupa menonton konsernya karena sedang keluar. "Apa konsernya berjalan lancar?" tanya Hyerim. "Aku mengirimmu hati. Lalu siapa yang menerima hatiku tadi? Kalau bukan kau lalu siapa? Cepat pergi dan cari hatiku," rengek Ki Kwang. Setelah mendapat pesan dari Ki Kwang itu, Hyerim langsung tersenyum senang mengagumi Ki Kwang yang sangat imut. Hyerim akhirnya mengaku kalau dia cuma bercanda. "Hati Ki Kwang sampai tepat di hatiku," kata Hyerim. Hyerim bernarasi, berpacaran dengan seorang bintang idola sebenarnya sama seperti pasangan lainnya. Rasanya sangat manis dan mendebarkan. Perbedaannya hanyalah hubungan yang kami jalani harus sangat dirahasiakan. Kemudian, Hyerim melihat foto-foto kenangan saat mereka mulai pacaran. Saat mereka mendengarkan lagu dengan earphone berduaan di taman. Saat Ki Kwang memberikan bunga. Saat mereka berfoto bersama. Saat Ki Kwang memeluknya dan menciumnya. Saat mereka berdua meniup lilin kue ulang tahun bersama. "Ki Kwang sekarang milikku," kata Hyerim dalam hati sambil mencium foto Ki Kwang di ponselnya. Hyerim sedang menonton bioskop di barisan bangku paling belakang. Dia sendirian sambil menunggu kedatangan Ki Kwang. Hyerim bernarasi bahwa risiko berpacaran dengan bintang idola adalah saat nonton, mereka harus duduk di barisan paling belakang, yang ternyata sudah dipesan semuanya oleh Ki Kwang dengan harga mahal. Akhirnya Ki Kwang pun datang. "Apakah sudah menunggu lama?" tanya Ki Kwang. "Tidak, aku baru datang." Kemudian Ki Kwang menggenggam tangan Hyerim dan mereka mulai menikmati film yang mereka tonton. Namun, sebelum filmnya benar-benar habis, Hyerim mengatakan kepada Ki Kwang untuk segera pergi, karena sebagai idola, ia harus pergi sebelum lampu bioskop nyala kembali. Dan karena itulah, Hyerim selalu menonton ending film yang mereka tonton sendirian. Hyerim menangis dengan ending filmnya yang sedih tanpa kehadiran Ki Kwang di sisinya. "Bagi orang lain, aku hanyalah orang kesepian yang terlalu sentimental terhadap filmnya. Berpacaran dengan bintang idola kadang rasanya kesepian." Setelah keluar dari bioskop, Hyerim menemui Ki Kwang di parkiran tempat Ki Kwang memarkirkan mobilnya dan menceritakan ending filmnya yang sedih. Tiba-tiba, Ki Kwang melihat sesuatu yang berada di jok belakang mobilnya, lalu dengan canggungnya bertanya pada Hyerim, apakah Hyerim tidak merasa kedinginan? Hyerim mengiyakannya dan Ki Kwang dengan canggung mengatakan bahwa di jok belakang ada selimut. Hyerim bingung, bukankah dia bisa menggunakan penghangat mobil? Tetapi tiba-tiba Hyerim curiga, jangan-jangan Ki Kwang datang dengan membawa sebuah hadiah untuknya. Hyerim berpaling ke belakang dan kecurigaannya terbukti saat ia melihat ada sebuah kotak di jok belakang. Hyerim tersenyum melihatnya, tetapi dia pura-pura tak tahu kalau ada selimut karena yang ia lihat cuma kotak. "Ada selimut di dalam kotak itu," kata Ki Kwang. Hyerim lalu mengambil kotaknya dan saat ia membukanya, di dalam kotak itu ada sepasang sepatu yang cantik. Hyerim langsung memalingkan wajahnya agar Ki Kwang tidak melihatnya tersenyum saat melihat sepatu itu. "Apa ini? Ini bukan selimut tapi sepatu," kata Hyerim pura-pura tak mengerti. Dan Ki Kwang membalasnya dengan cara yang sama. "Hah? Kenapa ada sepatu di situ? Jangan-jangan dia meninggalkannya di situ kemarin." Hyerim langsung marah mendengarnya. Ki Kwang tertawa, lalu mengatakan bahwa sepatu itu miliknya karena Hyerim pernah mengatakan bahwa ia menyukai sepatu itu. Kita pun dibawa flashback. Saat mereka masih SMP, Hyerim sedang mengagumi sebuah sepatu cantik yang ada di sebuah toko sepatu. Ki Kwang yang saat itu masih belum menjadi bintang idola langsung melotot terkejut melihat harga sepatunya yang sangat mahal. Ki Kwang tidak mengerti kenapa sepatu itu harganya mahal sekali, padahal sepatu itu kan bukan berlian. Dasar bodoh, bagi wanita sepatu jauh lebih spesial daripada cincin berlian. Ki Kwang pun tersenyum melihat Hyerim mengagumi semua sepatu dalam toko itu. Kembali ke saat mereka berdua di dalam mobil, Hyerim memakai sepatunya. Ki Kwang mengatakan bahwa sepatu itu hadiah untuk Hyerim, karena Hyerim adalah orang yang sangat spesial bagi Ki Kwang. "Tapi jika aku memberimu sepatu, kamu mungkin akan melarikan diri. Apa yang harus kulakukan?" Hyerim meminta Ki Kwang untuk tidak mengkhawatirkan masalah itu karena ia tidak punya tempat tujuan untuk melarikan diri. Kemudian Hyerim memeluk Ki Kwang dan mengatakan bahwa ia tidak akan kemana-mana. Ia akan selalu berada di sisi Ki Kwang. Ki Kwang pun senang mendengarnya. "Baguslah kalau begitu, kau sangat cantik. Aku tahu kau pasti akan terlihat cantik dengan sepatu itu." Setelah pulang ke rumah, Hyerim mengendap-endap masuk ke dalam rumah karena takut ketahuan Gayong bahwa ia sedang membawa sepatu mahal.
Setelah yakin Gayong sedang berada di kamar mandi, Hyerim cepat-cepat masuk dalam kamarnya dan memakai sepatu barunya. Tetapi baru semenit ia memakainya, Gayong yang baru selesai mandi langsung pergi menuju kamar Hyerim. Hyerim langsung menyembunyikan sepatunya di kolong kasur saat melihat kedatangan Gayong. Gayong bertanya kemana Hyerim pergi, dan Hyerim mengatakan bahwa ia baru pergi menonton. Dengan siapa? Tanya Gayong. Hyerim pun beralasan bahwa ia pergi bersama salah satu temannya. Hyerim bernarasi, berpacaran dengan bintang idola itu memiliki pro dan kontra. Kontranya adalah aku harus merahasiakannya dari sahabatku. Terutama karena sahabatku adalah fans yang sangat tergila-gila dengan pacarku. Dan hal itu membuatku merasa bersalah. Kita pun dibawa flashback. Gayong hampir membuka pintu rumah saat Hyerim dan Kikwang sedang berciuman. Hyerim dan Kikwang langsung panik saat mendengar suara pintu dibuka. Kikwang cepat-cepat mengambil sepatunya dan jaketnya, lalu bersembunyi di kamar mandi. Sementara Hyerim menyambut kedatangan Gayong yang sedang mabuk dengan ceria. Kemudian Hyerim membantu Gayong untuk masuk ke kamarnya sambil mengetuk pintu kamar mandi untuk memberi isyarat kepada Kikwang untuk pergi. Kikwang mengintip dari kamar mandi, dan setelah yakin keadaan sudah aman, dia langsung pergi. Hyerim bernarasi bagaimana selama sebulan sejak kejadian malam itu, dia selalu berusaha untuk memberitahu Gayong tentang hubungannya dengan Kikwang. Hyerim melihat dengan takut-takut pada Gayong yang saat itu sedang menonton acara talk show di mana Kikwang ditanya tentang tipe wanita idealnya, dan Kikwang menjawab bahwa wanita idealnya adalah Suzy. Suzy, Gayong dan Hyerim kaget secara bersamaan. Cantik apanya Suzy? Ujar Hyerim cemburu. Gayong jadi bingung sendiri. Dulu Hyerim pernah mengatakan bahwa ia menyukai Suzy karena Suzy terlihat cantik dan polos. Hyerim langsung tertawa canggung mendengarnya. Aku pernah mengatakan itu ya? Hyerim lalu bertanya, seandainya Kikwang dan Suzy berpacaran, apa yang akan terjadi? Mendengar pertanyaan itu, Gayong langsung marah dan menyuruh Hyerim untuk tidak membayangkan hal-hal menakutkan semacam itu. Lalu bagaimana jika Kikwang berpacaran dengan orang biasa sepertiku? Gayong langsung terkejut dan berpaling pada Hyerim. Hyerim lalu cepat-cepat merubah kata-katanya menjadi seandainya jika Kikwang pacaran dengan gadis biasa. Itu jauh lebih buruk. Bukan Suzy ataupun idol cantik lain, berani sekali dia mencuri Kikwang dari kami. Bahkan memikirkannya saja membuatku marah. Aku tidak akan membiarkan gadis itu. Gadis itu pasti akan kuhajar, ujar Gayong dengan kesal dan membuat gerakan seolah ingin menusuk-nusuk pacar Kikwang. Hyerim langsung ketakutan setelah mendengar ancaman Gayong itu. Aku pasti akan mengakuinya pada Gayong nanti saat suasana hatinya sedang baik. Maaf Gayong, ampuni aku sekali saja, kata Hyerim dalam hati. Hyerim mendapat pesan dari temannya untuk datang ke acara pertemuan klub karena seorang senior bernama Hansuk yang mukanya pernah ditampar oleh Hyerim membuat keributan menyuruh temannya untuk menghubungi Hyerim. Hyerim sebenarnya tidak ingin datang, apalagi di acara pertemuan klub itu ada Taewoo. Tetapi Hyerim akhirnya memutuskan untuk datang dan menyapa para senior dengan ceria. Taewoo menyapanya dengan akrab, seolah tidak pernah terjadi apapun di antara mereka. Dan Hyerim membalasnya dengan cara yang sama, walaupun dalam hatinya ia kesal dengan sikap Taewoo itu. Tiba-tiba Hansuk menggebrak meja, lalu bangkit berdiri dan menyuruh Hyerim untuk bicara berdua dengannya. Hansuk lalu menggandeng tangan Hyerim dan menyeretnya menjauh dari semua orang. Setelah mereka cuma berdua, Hansuk mengaku pada Hyerim bahwa ia menyukai Hyerim. Hansuk mengaku bahwa ia tidak menyadari perasaannya pada Hyerim saat mereka bersama-sama. Tetapi saat mereka berpisah, barulah Hansuk menyadari bahwa ia menyukai Hyerim. Aku menyukaimu, berkencanlah denganku. Hyerim langsung tersenyum sinis mendengarnya. Aku tidak mau. Kenapa? Kenapa kau tidak mau? Hansuk jadi curiga. Jangan-jangan Hyerim menolaknya karena dia masih menyukai Taewoo. Jangan-jangan Hyerim masih belum bisa melupakan Taewoo. Hyerim pun langsung menyangkalnya dengan tegas. Lalu kenapa kau tidak mau pacaran denganku? Karena aku tidak menyukaimu, bisik Hyerim. Hansuk yang tidak mendengar bisikan Hyerim, dia yakin sekali kalau Hyerim pasti belum bisa melupakan Taewoo. Hyerim menyangkalnya sekali lagi. Aku hanya tidak menyukaimu, kata hati Hyerim. Kalau kau sudah melupakannya, lalu kenapa kau tidak mau pacaran denganku? Tanya Hansuk lagi. Hyerim sangat kesal padanya, dan akhirnya ia mengaku bahwa ia sudah berpacaran dengan orang lain. Hansuk sangat kaget mendengarnya, dan bertanya siapa pacarnya Hyerim. Apakah ia tahu orang itu? Hyerim cepat-cepat menyangkalnya. Tentu saja kau tahu orang itu, semua orang juga tahu tentang orang itu, kata hati Hyerim. Hansuk memikirkannya sebentar, lalu menyuruh Hyerim untuk memanggil pacarnya ke sini. Hyerim langsung kaget mendengarnya.
Melihat reaksi Hyerim, Hansuk yakin pasti Hyerim berbohong. Hyerim menolaknya pasti karena masih belum bisa melupakan Taewoo. "Sudah kubilang tidak seperti itu," ujar Hyerim. "Kalau begitu setidaknya tunjukkan fotonya," perintah Hansuk. Hansuk menuntut Hyerim untuk menunjukkan bukti berupa foto yang ia ambil berdua dengan pacarnya. Hyerim melihat ponselnya dengan cemas, lalu mengatakan kepada Hansuk bahwa ia tidak punya foto. Mendengar hal itu, Hansuk semakin yakin bahwa Hyerim berbohong. "Kau masih belum bisa melupakan Taewoo." "Sudah kubilang tidak seperti itu. Aku sudah melupakan Taewoo sejak lama. Aku benar-benar punya seorang pacar, dan aku menolakmu karena aku membencimu. Aku benci padamu," teriak Hyerim. Teriakan Hyerim itu malah membuat Hansuk semakin yakin bahwa Hyerim berbohong. Hyerim mengatakan semua itu pasti karena Hyerim tidak bisa berpacaran dengan Taewoo. Hyerim pun jadi sangat kesal. Hyerim bernarasi, "Sepanjang waktu aku menjadi pacarnya seorang idola, saat ini adalah saat yang paling menjengkelkan." Saat Hyerim berada di halte bis mengenang kejadian barusan dengan jengkel, ia mendapat pesan dari Gayong yang memberitahunya bahwa Kikwang terlibat sebuah skandal dan sekarang beritanya sudah tersebar luas. Sebuah berita bahwa Kikwang telah memiliki seorang pacar. Berita itu disertai dengan sebuah foto yang diambil saat Kikwang bersama sang pacarnya yang wajahnya tidak kelihatan sedang kencan di bangku bioskop paling belakang. Hyerim sangat terkejut mendapat berita itu. Gayong dengan kesal mengirimkan pesan lain yang terdengar seperti ancaman bagi Hyerim. Gayong mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan pacar Kikwang yang terlihat biasa-biasa saja itu. Setelah kejadian itu, Hyerim tidak bisa tenang walaupun ada sedikit rasa kelegaan dalam hatinya karena foto paparazzi yang beredar itu tidak sampai memperlihatkan wajahnya, tetapi tetap saja Hyerim khawatir. Agensi Kikwang memberi penjelasan bahwa gadis yang terlihat bersama Kikwang itu hanyalah teman. Gayong masih kesal dengan berita skandal idolanya, sangat tidak percaya kalau gadis itu cuma teman. Siapa sebenarnya gadis itu? Hyerim yang sedang menjemur pakaian hanya bisa terdiam mendengar ocehan Gayong. Saat Hyerim sedang menjemur salah satu jaketnya, Gayong memperhatikan bahwa jaket itu terlihat sama persis seperti jaket yang dipakai oleh gadis yang berkencan dengan Kikwang. "Sekarang setelah aku melihatnya lagi, bukankah celana dan sepatu di foto ini milikmu?" ujar Gayong sambil memperlihatkan fotonya. Saat Hyerim ingin mengakui kebenarannya pada Gayong, tiba-tiba saja Gayong teringat bahwa ia juga punya celana sama seperti yang dimiliki Gayong itu, celana yang dulu mereka beli berdua di mall. Dan hal itu malah membuat Gayong semakin kesal pada pacarnya Kikwang karena gadis itu memakai celana yang sama persis seperti miliknya. Hyerim yang sedang membelakangi Gayong hanya bisa terdiam dan merasa bersalah pada Gayong. Ternyata sejak seminggu setelah munculnya berita skandal itu, Hyerim dan Kikwang belum sempat bertemu lagi. Hyerim sangat kesepian, bahkan di hari ulang tahunnya, ia malah sendirian di rumah karena Gayong sedang pergi ke acara klubnya. Ia mencoba mengirim pesan kepada Kikwang, tetapi ia malah mendapat pesan dari Gayong yang mengatakan bahwa ia minta maaf karena ia tidak bisa pulang cepat karena acaranya ternyata berlangsung lebih lama. Hyerim jadi semakin sedih setelah membaca pesan dari Gayong itu. Saat ia hendak memasak ramen, tiba-tiba ia mendapat telepon yang langsung membuatnya kembali ceria dan langsung berlari kembali ke kamarnya untuk berganti baju, berdandan, dan memakai sepatu pemberian Kikwang. Kikwang sudah menunggunya di luar rumah. Tetapi setelah Hyerim masuk mobil, dia langsung pura-pura marah. "Bagaimana kau bisa ke sini? Kau bilang para reporter menguntipmu." Kikwang memberitahu bahwa ia berhasil lepas dari para reporter berkat bantuan manajernya yang menyamar dengan memakai bajunya dan pergi dengan mengendarai mobilnya. Manajernya mengatakan bahwa ia akan pergi ke Busan, jadi pasti akan butuh waktu lama untuk kembali, kata Kikwang sambil menggoda Hyerim dengan menggelitik pipi Hyerim. Akhirnya Hyerim tersenyum kembali lalu berpaling menghadap Kikwang dengan ceria. Dan saat melihat wajah Hyerim, tiba-tiba Kikwang merasa matanya sakit. Kikwang lalu menutup matanya dengan tangannya dan mengeluh kesakitan sampai membuat Hyerim cemas. "Kau kenapa?" tanya Hyerim cemas. "Kau sangat cantik sampai menyilaukan mataku." Hyerim pun langsung tertawa mendengarnya. "Benarkah? Lebih cantik dari Suzy?" "Iya, 1000 kali lebih cantik. Kau yang terbaik," kata Kikwang. Dalam perjalanan menuju tempat kencan mereka, Hyerim terdiam memikirkan semua hal yang ia lakukan demi menjaga kerahasiaan hubungannya dengan Kikwang. Ingatan akan semua itu tiba-tiba saja membuat Hyerim menyadari bahwa ia sebenarnya rapuh. Ia lalu bertanya pada Kikwang, apakah ia tetap harus merahasiakan hubungan mereka? Kikwang sangat terkejut mendengarnya. Dia mencoba menjelaskan
bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkap hubungan mereka, karena agensinya masih sangat menentang, dan anggota B2SD yang lain pun bisa ikut terkena imbas buruk. Tetapi yang paling dikhawatirkan Ki Kwang adalah Hyerim. Jika hubungan mereka terungkap ke publik, maka Hyerim mungkin akan kesusahan. Suatu hari nanti, kita pasti akan mengungkapkan hubungan kita, janji Ki Kwang, sambil menggenggam tangan Hyerim. Baiklah, kata Hyerim. Hyerim pun bernarasi, aku tidak mengharapkan jawaban lainnya. Saat ini, jawaban itu sudah cukup. Kemudian, mereka berhenti di tepi Sungai Han. Ki Kwang ingin membuat pesta ulang tahun untuk Hyerim, lalu mengeluarkan sebuah kue ulang tahun. Ki Kwang lalu mengajak Hyerim untuk membawa kue keluar. Hyerim khawatir apakah tidak apa-apa kalau mereka keluar. Ki Kwang meyakinkannya bahwa mereka hanya akan keluar sebentar. Lagi pula, di sekitar area itu sepertinya tidak ada orang. Akhirnya, mereka membawa kuenya keluar mobil dan menyalakan kembang api di kue ulang tahun itu. Ki Kwang mengucapkan selamat ulang tahun pada Hyerim, dan Hyerim berterima kasih padanya. Sekarang, Hyerim secara resmi menginjak usia 20 tahun. Ki Kwang lalu memberinya hadiah berupa kecupan di pipi dan buket bunga. Hyerim sangat senang menerima semua hadiah itu, lalu memeluk Ki Kwang. Kemudian, Ki Kwang menggenggam kedua tangan Hyerim dan menyanyikan lagu ulang tahun untuk Hyerim, tepat saat sebuah flash kamera menyala untuk mengambil foto mereka berdua. Satu flash kamera kemudian diikuti oleh flash kamera lainnya, sampai akhirnya para reporter berdatangan, kemudian mengajukan berbagai macam pertanyaan pada Ki Kwang seputar hubungannya dengan pacarnya. Hyerim dan Ki Kwang sangat terkejut dengan kedatangan para reporter itu, tetapi sudah terlalu terlambat bagi mereka untuk bersembunyi. Ki Kwang sangat kebingungan apa yang harus ia lakukan. Para reporter terus menanyainya dan kamera terus memfoto mereka berdua yang saat itu sedang bergandengan tangan. Dalam ketegangannya, tiba-tiba Ki Kwang melepaskan genggaman tangannya dari Hyerim lalu masuk ke mobil sendirian, meninggalkan Hyerim yang kebingungan harus menghadapi para reporter itu sendirian. Apa yang kau lakukan, Kim Hyerim? Hyerim cepat-cepat masuk ke mobil dan Ki Kwang langsung menyalakan mobilnya kembali. Saat mobil itu pergi, kue ulang tahun dan bunga yang tadinya mereka taruh di kap mobil terjatuh ke tanah. Hujan pun turun lebat saat mereka akhirnya berhasil lepas dari kejaran para reporter. Ki Kwang langsung menelpon manajernya dan memarahinya karena tidak berhasil membantunya untuk mengecoh para reporter itu. Setelah kejadian itu, Ki Kwang pulang sendirian dengan mobilnya, sementara Hyerim pulang dengan berjalan kaki, menembus hujan dengan langkah lemah dan sedih, mengingat saat Ki Kwang melepaskan genggaman tangannya di hadapan para reporter, dan juga saat Ki Kwang kesal memarahi manajernya. Di usia 20 tahun, aku menemukan sebuah kebenaran tentang cinta. Kau tidak akan bisa membuat orang lain bahagia hanya dengan cinta. Ada saatnya di mana seseorang harus memilih untuk berpisah demi kebaikan satu sama lain. Ki Kwang meneleponnya, tetapi Hyerim memutuskan untuk tidak menjawabnya. Hyerim terus menyeret kakinya yang sudah lecet akibat sepatu high heels-nya. Sesampainya di rumah, Hyerim langsung menuju kamar Gayong. Saat ia tiba di kamar Gayong, Hyerim melihat sebuah pesan tertempel di pintu kamar dari Gayong. Aku menyukai Ki Kwang, tapi aku lebih menyukaimu, Hyerim, dan karena itulah aku sangat marah karena kau meremehkanku, ujar Gayong dalam pesannya. Hyerim membuka pintu kamar Gayong yang gelap dan kosong. Di meja, ia melihat sebuah kotak kue ulang tahun dan sebuah kotak hadiah. Saat ia membuka kotak hadiah itu, di dalamnya ia melihat berbagai peralatan kosmetik dan sebuah kartu ucapan. Untukmu agar kau bisa menaklukkan maskara, ujar Gayong dalam kartu ucapannya dengan ceria. Hyerim pun langsung menangis setelah membaca kartu ucapan itu. Hyerim masih SMP, terdengar suara ibunya sedang mengomeli Hyerim untuk segera bangun dan berangkat sekolah. Hyerim mengeluh bahwa ia tidak mau bangun dan tidak mau berangkat sekolah, tetapi ibunya terus memaksa Hyerim untuk segera bangun, sampai akhirnya Hyerim menyerah dan bangun. Saat ia keluar rumah dan hendak pergi ke sekolah, Ki Kwang sudah menunggunya di depan pintu. Ki Kwang memanggilnya. Hyerim pun langsung berhenti mendengar suara Ki Kwang. Aku tidak melihatmu. Mulai sekarang aku tidak mau lagi melihatmu. Karena itulah bersikaplah seolah kita tidak saling mengenal. Hyerim lalu pergi dan mengacukan Ki Kwang yang terus-menerus memanggil namanya. Sekarang, Hyerim sudah tidak punya ibu yang mengomelinya untuk berangkat kuliah. Mungkin ibunya meninggal dunia. Karena itulah sekarang ia harus dibangunkan oleh suara alarm. Hyerim sebenarnya tidak ingin berangkat kuliah, tetapi ia diomeli dosennya karena tidak datang kuliah. Sang dosen bahkan mengancam akan memberi nilai 0 jika Hyerim tidak mau masuk kuliah hari ini,
Karena itulah mau tak mau Hyerim tetap harus berangkat kuliah. Saat Hyerim hendak berangkat kuliah, tiba-tiba ia mendengar suara Ki Kwang memanggilnya. Saat ia berbalik, ia melihat Ki Kwang yang sedang memakai seragam SMP sedang berdiri di depan rumahnya. Tapi setelah ia melihatnya lagi, ternyata semua itu hanya hayalannya. Di bis, semua orang menggosipkan pacar Ki Kwang. Beberapa mahasiswi mengenali wajah Hyerim sebagai teman sekampus mereka. Hansuk yang mendengar pembicaraan mereka langsung ikutan nimbrung untuk melihat foto skandal Ki Kwang dan Hyerim. Hansuk langsung kaget melihat foto itu. Hansuk langsung terduduk lesu saat ia menyadari bahwa pacarnya Hyerim ternyata adalah Lee Ki Kwang, member dari B2ST. Sesampainya di kelas, semua orang di kelas langsung menunjuk-nunjuk, menggosip dan mencela Hyerim. Dari narasi Hyerim, terungkap bahwa hanya dalam waktu kurang dari 36 jam, para netizen langsung berhasil menemukan namanya, kampusnya, dan sebagainya. Setelah selesai kuliah, semua orang masih memperhatikannya, dan semua itu benar-benar membuat Hyerim tidak nyaman. Sampai akhirnya dia menutupi kepalanya dengan hoodie jaketnya. Saat ia sedang berjalan keluar dari kampus, beberapa anak SMA fansnya Ki Kwang sedang menunggunya di depan kampus. Saat Hyerim berjalan melewati mereka, anak-anak SMA itu melihatnya dan langsung memanggilnya cewek jahat. Hyerim bernarasi, walaupun mereka tahu bahwa namaku adalah Kim Hyerim, tetapi mereka memanggilku cewek itu, cewek jahat, bahkan ada yang memanggilku cewek nakal. Hyerim langsung melarikan diri saat mendengar dia dipanggil seperti itu, dan anak-anak SMA itu langsung berlarian mengejarnya sambil mengancamnya. Hyerim benar-benar merasa frustasi dengan situasinya yang seperti itu, apalagi dia masih belum makan. Saat Hyerim melihat ada sebuah bis lewat di sampingnya, ia langsung menjerit pada Pak Supir, memohon agar Pak Supir berhenti untuknya. Akhirnya Hyerim berhasil masuk dalam bis dan terlepas dari kejaran anak SMA itu. Tetapi walaupun begitu, dia tetap tidak bisa tenang karena semua orang di bis juga mengenalinya sebagai pacarnya Lee Ki Kwang. Sesampainya di rumahnya yang sepi, Hyerim merenungkan segalanya, bagaimana selama ini dia mencoba untuk merahasiakan dirinya sebagai kekasih seorang bintang idola, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengirimkan pesan perpisahan pada Ki Kwang yang berbunyi, "Maaf, aku tidak punya kepercayaan diri." Setelah mendapat pesan itu, Ki Kwang langsung mendatangi rumah Hyerim, tetapi Hyerim tidak menjawab gedoran pintu Ki Kwang sama sekali. "Hyerim, bicaralah padaku, aku bersalah, tolong buka pintunya." Ki Kwang terus-menerus menggedor pintu rumah Hyerim dan menangis, tetapi Hyerim tetap tidak mau membuka pintunya. Bahkan saat Ki Kwang berusaha untuk menelponnya, Hyerim tidak mau menjawabnya. Dan seperti itulah akhirnya bagaimana mereka berpisah. Setelah perpisahan mereka, Hyerim menjalani hari-harinya dengan sedih. Saat ia membeli kaleng bir, tiba-tiba kaleng itu terjatuh, dan hal itu mengingatkannya saat kaleng birnya menggelinding ke kaki Ki Kwang yang mengikutinya. Di rumah pun dia merasa kesepian karena Gayong tidak ada di rumah dan tidak mau pula bicara dengan Hyerim. Hyerim mengirim pesan kepada Gayong, meminta Gayong untuk tidak mengacuhkannya. Gayong akhirnya pulang, tetapi dia mengacuhkan Hyerim dan langsung masuk ke kamarnya. Hyerim berusaha mengejarnya dan memanggilnya, tetapi Gayong langsung mengunci pintu kamarnya. "Gayong, buka pintunya," pinta Hyerim sambil menggedor pintu kamar Gayong. Akhirnya Gayong membuka pintu dan bicara pada Hyerim, tetapi ia hanya menanyakan tasnya yang berada di kamar Hyerim. Tanpa memberi kesempatan pada Hyerim untuk menjawab, Gayong langsung pergi ke kamar Hyerim hanya untuk mengambil tasnya kembali. Saat Gayong hendak kembali ke kamarnya, Hyerim menghadangnya. "Maaf Gayong, maafkan aku." Tetapi Gayong tetap tidak mau mendengarkannya dan berlalu kembali ke kamarnya. Hyerim mengejarnya dan mencoba memberikan penjelasan pada Gayong bahwa ia bukan dengan sengaja membohonginya. Ia sungguh ingin memberitahu Gayong, hanya saja ia tidak tahu bagaimana ia harus memberitahu Gayong. Saat Gayong tetap tidak mau mendengar penjelasannya, Hyerim langsung menggenggam tangan Gayong. "Jangan pergi, bicaralah padaku sebentar saja," pinta Hyerim. "Aku datang hanya untuk mengambil tasku, tidak ada yang ingin kudengar darimu," ujar Gayong sambil melepaskan genggaman tangan Hyerim. Hyerim langsung kesal dan berteriak marah pada Gayong yang saat itu hendak pergi meninggalkan rumah. Hyerim langsung menyambar tasnya dan mengaku bahwa setengah hak milik tas itu adalah miliknya, karena saat Gayong membelinya, Hyerim membantu membayar kekurangan harga tas itu. Gayong langsung menarik kembali tasnya dan mengatakan bahwa ia akan mentransfer uang Hyerim besok. Hyerim menolaknya dan menarik tasnya lagi. "Bagaimana bisakah membawanya pergi padahal kita membelinya berdua?"
Memang kenapa kalau aku membawanya pergi? Lepaskan. Gayong terus berusaha menarik tasnya, tetapi Hyerim tetap tidak mau melepaskan tas itu, sampai akhirnya tali tas itu putus. Apa kau sudah gila? Apa kau tidak tahu berapa harga tas ini? Karena itulah seharusnya kau melepaskannya waktu kusuruh lepas. Gayong langsung menangis dan mengingatkan Hyerim tentang kerasnya usaha yang ia lakukan demi membeli tas itu. Ia bekerja paruh waktu tiap malam dan di akhir pekan, bahkan ia menghemat uang sakunya dengan cara berjalan kaki ke kampus. Semuanya hanya demi beli tas itu. Maaf, aku bilang aku minta maaf. Apa tidak bisa sekali ini saja kau menerimanya? Apa kau tahu betapa sulitnya hidupku sendiri? Kata Hyerim yang juga tidak bisa menahan tangisnya lagi. Kemudian Hyerim menceritakan pada Gayong tentang apa saja yang harus dilaluinya sejak foto skandalnya tersebar. Anak-anak sekolahan selalu datang mencelanya dengan berbagai macam panggilan yang buruk. Bahkan sampai ada yang menyuruh Hyerim untuk mati. Apa kau pikir semuanya mudah untukku sendiri? Aku minum-minum setiap hari, semuanya karenamu. Bahkan hari ini pun aku minum-minum. Semuanya karenamu, karena aku merindukanmu, teriak Gayong. Setelah mendengar hal itu, Hyerim langsung memeluk Gayong dan minta maaf padanya. Akhirnya mereka pun terus berpelukan, menangis dan saling minta maaf pada satu sama lain. Hyerim bernarasi, seperti itulah akhirnya kami berdamai dengan disertai derai air mata. Dan saat itu pula nasib tas kami yang sangat mahal berakhir. Waktu pun berlalu. Sebulan kemudian, saat Hyerim selesai kuliah, Gayong mengirimnya pesan berupa foto-foto pria yang ingin ia jodohkan dengan Hyerim. Gayong mengatakan, walaupun pria-pria itu tidak setampan mantan pacarnya Hyerim, tetapi banyak dari pria-pria itu yang baik. Hyerim langsung tersenyum melihat pesan dari Gayong. Kemudian Hyerim pulang dengan tenang tanpa ada seorang pun yang memperhatikannya dan mencelanya. Seperti saat berita skandal itu tersebar sebulan yang lalu. Hyerim bernarasi bagaimana setelah 1 bulan berlalu, semua perhatian dan tatapan semua orang padanya yang dia kira akan menghantuinya seumur hidup perlahan mulai memudar. Saat Hyerim naik bis, ia mencari berita tentang Kikwang di internet. Ternyata Kikwang sedang melakukan Asia Tour dan karena itulah Kikwang tidak pernah menghubunginya lagi. Perusahaan agensi Kikwang terus-menerus memberi pernyataan bahwa hubungan Kikwang dan Hyerim hanyalah teman, dan karena itulah sekarang Hyerim hanya dikenal sebagai teman SMP-nya Kikwang. Saat melihat foto Kikwang, mata Hyerim langsung berkaca-kaca, teringat saat-saat indah mereka berdua. Sesampainya di rumah, Hyerim membawakan pizza untuk Gayong, tetapi saat Gayong memanggilnya, Gayong tidak menjawabnya sama sekali. Hyerim lalu pergi ke kamarnya Gayong, dan ternyata Gayong tidak menjawabnya karena sedang asyik mendengarkan lagu di earphone-nya. Saat Hyerim menyapanya, Gayong langsung kaget dan ketakutan sampai menjatuhkan kertas yang sedang dipegangnya. Hyerim sampai bingung sendiri kenapa Gayong bisa sampai kaget seperti itu. Namun, saat Hyerim melihat kertas yang dijatuhkan Gayong, ia langsung mengerti kenapa Gayong begitu terkejut dengan kehadiran Hyerim. Karena kertas yang dijatuhkan Gayong adalah 2 buah tiket konser B2ST. Jika dulu Hyerim yang merasa bersalah pada Gayong, maka sekarang sebaliknya. Gayong dengan canggungnya berusaha memberi alasan bahwa ia membeli tiket konser itu karena kebiasaan. Gayong bahkan bersumpah bahwa ia membeli tiket itu bukan karena dia ingin menontonnya, tapi karena kebiasaannya sebagai penggemar B2ST saja. Tapi sekeras apapun usaha Gayong untuk beralasan, Hyerim mengerti bahwa Gayong berbohong karena Hyerim tahu bahwa Gayong pasti berusaha keras untuk mendapatkan tiket yang sangat susah untuk didapat itu. Iya benar, keluh Gayong keceplosan. Dan saat ia menyadari bahwa ia keceplosan, Gayong cepat-cepat menyangkalnya. Tidak, sama sekali tidak susah untuk mendapatkan tiketnya. Saat hari konser tiba, Hyerim memutuskan untuk menemani Gayong menonton konser itu. Saat melihat Kikwang di atas panggung, Hyerim khawatir melihat Kikwang sekarang agak kurus, tetapi dia berusaha menenangkan dirinya dengan menganggap bahwa Kikwang terlihat kurus pasti karena terlalu lama di luar negeri dan makan makanan yang tidak sesuai dengan seleranya. Ditambah lagi dengan kesibukan konser tur Asianya. Gayong sendiri cemas melihat mata Hyerim berkaca-kaca, tetapi Hyerim berusaha meyakinkan Gayong bahwa ia baik-baik saja. Namun dalam hatinya ia berkata bahwa ia tidak baik-baik saja. Apalagi jika ia harus melihat wajah Kikwang, dan karena itulah Hyerim memutuskan untuk tidak melihat ke panggung lagi dan menunduk melihat kakinya sendiri. Tepat saat itu lagu berganti dan Hyerim mendengar petikan gitar. Kemudian dia mengangkat pandangan matanya dan melihat di panggung Kikwang sedang bermain gitar. Hal itu membuatnya terkenang akan masa SMP-nya bersama Kikwang, saat Kikwang saat itu masih baru belajar bermain gitar.
Waktu itu, Ki Kwang sedang mengalunkan sebuah lagu dengan gitarnya untuk Hyerim. Tetapi Ki Kwang tiba-tiba salah memainkan nadanya. Ki Kwang merasa malu sendiri karena hal itu. Lain kali aku pasti akan memainkannya dengan baik untukmu, janji Ki Kwang pada Hyerim. Sekarang, kenangan itu membuat Hyerim menangis. Terlebih lagi saat Ki Kwang memainkan lagu On Rainy Days dengan gitarnya. Saat Ki Kwang menyadari kehadiran Hyerim di antara para penonton, ia langsung memainkan lagu itu sambil menatap Hyerim seolah mereka hanya berdua. Hyerim dan Ki Kwang menangis selama Ki Kwang memainkan lagu itu. Setelah lagunya berakhir, penonton bertepuk tangan dan berteriak riuh untuk Ki Kwang. Gayong cemas saat ia melihat Hyerim menangis. Hyerim minta maaf pada Gayong lalu pergi dari konser itu. Beberapa hari kemudian, Hyerim sedang berkencan dengan seorang pria yang dijodohkan oleh Gayong. Pria itu mengaku bahwa ia dengan sengaja mengganggu Gayong agar Gayong membantunya berkencan dengan Hyerim. Pria itu mengatakan bahwa ia lebih tua dari Hyerim, jadi dia ingin bicara dengan memakai bahasa tidak formal pada Hyerim, dan Hyerim mengizinkannya melakukan itu. Kemudian pria itu bertanya pada Hyerim apakah dia sungguh tidak pernah pacaran dengan Ki Kwang. Hyerim mengaku bahwa dia tidak pernah pacaran dengan Ki Kwang dan mereka hanya teman SMP. Hyerim bernarasi, hari ini adalah 2 hari terakhir sebelum tahun 2013 berakhir, dan aku masih sama saja. Setelah acara kencan itu selesai, Hyerim mendapat pesan dari Gayong yang minta maaf karena ia minta Hyerim untuk berkencan dengan pria itu. Apa dia bicara tidak formal sejak awal kalian bertemu? Tanya Gayong. Bukan sejak awal, mungkin sekitar 10 menit kemudian, kata Hyerim. Gayong mengatakan bahwa mulai sekarang dia yang akan mengurus pria itu. Jadi Hyerim tidak perlu khawatir, lagi pula mereka hanya berkencan sekali saja. Kemudian Gayong berterima kasih pada Hyerim. Keesokan harinya, di malam tahun baru, Hyerim kedatangan tamu yang membuat senyumnya merekah. Ternyata Ki Kwang yang datang dengan membawa kue dan sampanye untuk merayakan pergantian tahun. Hyerim melanjutkan narasinya, diam-diam aku masih pacaran dengan pria ini. Hyerim bertanya dengan senyum lebar, bagaimana Ki Kwang bisa langsung masuk ke rumahnya. Bukankah dia tidak punya kunci rumahnya Hyerim? Dan Ki Kwang menjawabnya dengan berpaling ke pintu, di mana di situ ada Gayong yang baru masuk rumah. Aku yang membuka pintu untuknya. Di luar ada mobil yang kacanya sangat gelap. Aku langsung tahu kalau itu pasti Ki Kwang, ujar Gayong. Ki Kwang mengatakan bahwa ia juga bisa langsung mengenali Gayong berkat riasan mata Gayong yang tebal. Gayong menyuruh mereka untuk bersenang-senang, sementara dia sendiri akan ganti baju, lalu dia akan keluar lagi. Hyerim bernarasi bahwa sekarang ada sesuatu yang berbeda dari hubungannya dengan Ki Kwang, yaitu sekarang mereka memiliki seorang pendukung yang bisa dipercaya, yaitu Gayong. Kita minum nanti saja ya, aku harus pergi sekarang, kata Ki Kwang. Kau kan baru datang, keluh Hyerim. Aku akan langsung kembali setelah pertunjukan, tunggulah sebentar. Baiklah. Cium, pinta Ki Kwang sambil memonyongkan bibirnya. Hyerim lalu menciumnya, dan saat mereka akan berciuman untuk yang kedua kalinya, Gayong tiba-tiba muncul, dan mereka berdua langsung menjauh dan terbatuk dengan canggung. Ada apa dengan ekspresi kalian berdua? Kalian seperti sedang kedapatan berciuman, goda Gayong. Berita di TV menyiarkan berbagai macam acara yang digelar di malam tahun baru, di berbagai macam tempat di Seoul. Beberapa detik sebelum pergantian tahun, Hyerim menyalakan lilin di kue yang tadi dibawa oleh Ki Kwang. Ia menelepon Ki Kwang untuk menyuruh Ki Kwang cepat datang karena jam 12 sebentar lagi selesai. Ki Kwang yang baru datang dari konsernya langsung berlarian menuju rumah Hyerim. Acara di TV mulai menghitung mundur saat-saat menuju awal tahun baru, dan Ki Kwang berlari secepat mungkin masuk ke rumah Hyerim. Dan tepat dalam hitungan ke-1, Ki Kwang sampai di hadapan Hyerim. Kim Hyerin, selamat tahun baru, ucap Ki Kwang. Kemudian Ki Kwang memeluk Hyerim dan Hyerim lalu menciumnya. Saat mereka sedang berciuman, Ki Kwang menyelipkan sebuah cincin di jari Hyerim. Hadiah tahun baru, kata Ki Kwang. Hyerim bernarasi, kukira umur 20 tahunku tidak akan berakhir, tetapi sekarang umur 20 tahunku telah berakhir. Umur 20 tahunku kadang terasa penuh dengan kebahagiaan, dan kadang rasanya penuh dengan sakit yang menyiksa. Dan sekarang setelah umur 20 tahunku berakhir, kisah cinta kami masih tetap berlanjut. Di usia 21 tahun, apa yang nanti akan terjadi pada kami, terserahlah, aku tidak peduli karena kami bersama. Film pun diakhiri dengan mereka berdua sama-sama bahagia yang telah bersama dan merayakan tahun baru yang sangat meriah. Dan film pun berakhir.